wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ika Rahma Susilawati, dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penelitian kami dengan tema hiring discrimination. Nah, ini adalah konteksnya di dalam konteks job employment, ya. Jadi, the effect of stereotype and subjectivity bias in employment interview. Oke, ini sedikit gambaran umumnya. Jadi di dalam penelitian tentang employment interview ini kita ada beberapa. Jadi yang pertama tuh justru yang paling bawah nomor 5 ini ya. Jadi penelitian awal tentang impression management atau manajemen kesan ya. Teknik ingratiation dalam tanda kurung menjilat versus self promotion, mempromosikan prestasi, kemampuan, kelebihan diri gitu ya. Dan versusnya dan teknik wawancara atau teknik interview, yaitu situasional serta behavioral. Nah, jadi ada sisi dari interviewee, ada sisi dari interviewer. Kemudian berkembang kita perbaiki dari penelitian pertama itu, kita lakukan lagi penelitian berikutnya, yaitu ingin melihat apakah betul teknik wawancara situasional versus behavioral ini memiliki perbedaan dalam hal kita sebagai interviewer dalam melakukan penilaian wawancara kerja. Nah, kemudian ada penelitian juga tentang bias, mungkin kita katakan stereotip ya. Jadi, apakah betul stereotip dalam hal ini berat badan ideal versus gemuk itu akan mempengaruhi penilaian juga atau pengambilan keputusan. Kemudian stereotip etnis, stereotip gender, dan seterusnya. Nah, ini dari semua ini kita hanya akan paparkan 2 saja supaya teman-teman punya gambaran. Oke, ini yang pertama, jadi bias wawancara, perbedaan teknik wawancara situasional versus behavioral dalam penilaian wawancara kerja. Kebetulan ini dilakukan juga oleh mahasiswa kita angkatan 2013, Mbak Prima kita, dan hasilnya ini sudah masuk ke dalam jurnal Mediapsi gitu ya. Nanti lengkapnya bisa teman-teman pelajari sendiri di sana. Nah, oke, ini sebagai gambaran saja. Jadi variabel X-nya adalah teknik wawancara, ada 2 level of treatment ya, situasional dan behavioral. Nah, penilaian wawancara kerja ini menjadi variabel Y-nya. Manipulasinya ada tayangan video wawancara di situ, yang satu teknik situasional, yang satu teknik behavioral. Nah, pengukurannya sendiri, jadi kita menggunakan form penilaian wawancara ya. Di sini menggunakan berbasis kompetensi dan kita mengadopsi salah satu value atau standar milik perusahaan swasta begitu. Nah, di sini rentang penilaiannya bergerak dari 0 sampai 6 dan standar kompetensi kunci atau SKK ini sebagai pembanding dengan atau reference point untuk kita melihat seberapa jauh sih bias itu dari SKK ini gitu. Nah, instrumen penelitiannya tentu tadi sudah dijelaskan, ada video, kemudian juga ada lembar wawancara tadi ya, ada 8 kompetensi. 8 kompetensi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu organizational values diwakili oleh 3 kompetensi, kemudian managing other diwakili 3 kompetensi, managing self diwakili oleh 2 kompetensi. Kemudian yang terakhir kita minta partisipan untuk menilai, oke, kandidat ini apakah disarankan, dipertimbangkan, atau tidak disarankan. Dan ada juga manipulation checks kita lakukan untuk melihat apakah mereka tahu bahwa wawancara ini menggunakan teknik yang mana. Yang kedua, apakah mereka mengenal partisipan atau tidak. Kalau mengenal berarti kita delete, karena dikhawatirkan nanti ada bias di situ. Baik, nah tentang informasi eksperimen sendiri, jadi penelitiannya adalah bentuk between subject atau between subject design. Ada 110 mahasiswa-mahasiswi psikologi, speknya bisa dilihat di situ ya. Kemudian analisisnya menggunakan t-test dan hasilnya diperoleh bahwa ternyata teknik situasional itu menghasilkan penilaian yang lebih rendah secara signifikan daripada teknik behavioral seperti itu. Jadi setelah dianalisis tambahan lebih jauh, memang teknik situasional ini cenderung lebih bias, lebih besar biasnya daripada teknik behavioral. Oke, itu penelitian yang pertama. Penelitian yang kedua, ini adalah tentang stereotip berat badan. Jadi pembandingannya adalah antara mereka kandidat yang berat badannya ideal versus berat badannya gemuk. Nah, seperti saya ini ya. Oke, nah ini juga dilakukan oleh mahasiswa kita, namanya Mbak Amalia Soraya, dan sudah dipresentasikan dalam temu ilmiah HIMSI tahun 2017, dan sudah masuk proses review pada saat itu di Jurnal Psikologi Indonesia. Nah, di sini
Oke, variabelnya jelas stereotip berat badan, ada dua ya, gemuk versus ideal, manipulasinya sama, pengukurannya sama, tapi konteksnya beda. Kalau yang pertama tadi adalah untuk HR supervisor. Nah, penelitian yang kedua ini adalah untuk semacam relation officer atau customer service lah, gambarannya seperti itu. Jadi mohon maaf yang di situ masih salah ya. Nah, kemudian instrumen penelitiannya ada UMB FAT dan video wawancara dengan sudut atau angle punggung badan dari si kandidat yang diwawancara gitu. Nah, oke, kita lihat di sini ada 6 kompetensi untuk customer service ini, bidangnya di perhotelan di satu kota di Bali ya. Kemudian ini ada 6 kompetensi yang disasar, dinilai, rekomendasi aksi sama. Manipulation check-nya di sini berbeda tentu ya dengan yang tadi. Nah, desainnya adalah within subject, jadi satu orang partisipan itu mengalami 2 kali perlakuan untuk kandidat yang gemuk dan kandidat yang ideal. Nah, seperti itu. Tapi urutannya kita buat separuh gemuk dulu ideal kemudian atau sebaliknya supaya ini bisa menekan order effect gitu ya. Nah, kemudian jumlah mahasiswanya ada 45 mahasiswa psikologi yang digunakan, analisis di tes, hasilnya kandidat yang berbadan gemuk itu mendapat penilaian yang lebih rendah secara signifikan daripada yang berbadan ideal gitu. Nah, hal ini menunjukkan juga bahwa stereotip berat badan itu memang masih mewarnai bagaimana pengambilan keputusan individu dalam menentukan tadi apakah satu kandidat lebih baik daripada kandidat yang lain. Gitu. Bukan dari hasil kontennya, tetapi dari tadi hal-hal yang sifatnya appearance. Oke, nah prosedur penelitian supaya punya gambaran ya, peserta memilih jadwal kapan bisa mereka datang, mereka masuk ke ruang lab gitu ya, kemudian registrasi dan pengisian skala, lalu dijelaskan semuanya termasuk inform consent-nya gitu ya, posisi yang dilamar apa, company profile kita berikan, job spec-nya, job description-nya, kamus kompetensinya, dan CV dari kandidat semua kita siapkan sama persis dengan kalau kita melakukan wawancara kerja. Nah, kemudian setelah itu sudah jelas semua, baru di display tayangan video wawancaranya, mereka menilai. Selesai, berlaku pula untuk urutan yang kedua, seperti itu. Nah, itu sedikit tentang eksperimen dalam setting industri organisasi. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.